الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10 dari syarah Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita sudah pernah membahas siapa itu Abi Hurairah pada hadis sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nanti ada hadis an, an ini itu namanya hadis mu'an'an. Kemudian ada qal muqalqal. Nanti ada an ini berarti hadis mu'an'an istilahnya. Ini memang istilah saja. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala tayyibun. Allah itu tayyib, baik. Baik ini bagaimana? Kita jangan menerjemahkan baik itu baik menurut kita. Allah Allah baik. Ya, sekarang kita lihat syarahnya bagaimana. Yang dimaksudkan baik di sini, kalimah tayyib bermakna tahir, munazzahun anin naqaid. Jadi Allah itu suci dari yang kekurangan, yang kurang-kurang. Ini tayyib namanya. Jadi terbayang Mbak Ule katanya, terbayang sama kita, Allah itu sifatnya begini, Allah begini, yang kekurangan, berarti tidak ada itu. Ini namanya tayyib. Berarti tayyib itu tahirun munazzihun anin naqaid. Jadi munazzihun anin naqaid, Allah itu bersih, suci daripada yang kurang-kurang. Makanya nanti sifat Allah itu al-adl, Allah itu maha adil. Ini contoh. Jadi tidak mungkin Allah itu bertentangan dengan adil. Sifat Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Mustahil Allah itu bertentangan dengan ar-Rahman ar-Rahim. Ini namanya tayyib. Kemudian di dalam penjelasan lagi, yang dimaksudkan dengan tayyib itu apa? Fahuwa azza wa jalla tayyibun fi dzatihi. Jadi zatnya bersih, suci. Kemudian yang kedua, tayyibun fi asma'ihi. Asma'nya juga demikian, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi Allah itu ada nama khusus, asmaul husna. Kalau kamu bermasalah, panggil nama saya, kata Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Panggil nama saya. Maka salah satu seseorang yang diberikan jalan keluar oleh Allah, yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada orang saya mudahkan, kata Allah, di dunia saya mudahkan, di akhirat juga saya mudahkan. Ini fa ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, al-fa yadullu 'alal mudawamah. Ini menunjukkan kepada terus menerus. Kalau kita ingin terus menerus dibuka jalan oleh Allah, kita terus menerus ingin diberikan nikmat oleh Allah di dunia dan di akhirat, continue nikmatnya, lakukanlah 3 hal.
Salah satunya apa? Wasaddaqa bil husna. Kita yakin dengan asmaul husna. Kita yakin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah itu pemberi rezeki. Kita yakin Allah itu penerima taubat. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Kita yakin Allah itu adil dan tidak zalim. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa fi ahkamihi. Ahkam itu keputusannya. Berarti keputusannya masuk juga thayyib, adil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kajian tasawuf. Jadi dalam kajian tasawuf, ketika kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa alaihissalam, dialog ini ada di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa dan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabiullah Isa, ma huwa ridha? Ridha itu apa? Ridha itu bentuknya bagaimana? Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, ridha itu kamu selalu tersenyum ketika dalam keadaan musibah dan selalu tersenyum ketika diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu tersenyum? Kita ketika diberikan musibah, kita yakin kalau musibah yang diberikan kepada kita bukan untuk menzalimi kita. Itulah keadilan Allah. Kita tahu ketika musibah diberikan kepada kita, musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keputusan Allah, ini namanya apa? Tahirun fi ahkamihi. Semua keputusan Allah Subhanahu wa taala itu, jadi tidak ada yang yang negatif ya, enggak ada yang negatif. Kenapa seorang diazab oleh Allah? Karena orang itu sendiri minta untuk diazab. Kenapa satu kampung tidak pernah turun hujan? Karena mereka sendiri minta untuk tidak diturunkan hujan. Ya. Kenapa seorang itu dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia sendiri yang meminta dia untuk dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ini namanya tahirun fi ahkamihi. Atau masuk juga taibun itu tahirun fi af'alihi. Af'al ini semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti tadi. Kalau tadi itu ahkam, ahkam itu hukum, keputusan. Ketika Allah memutuskan ini haram, ada efeknya. Ini halal, ada efeknya. Ini wajib, ada efeknya. Ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Semua keputusan Allah Subhanahu wa taala itu namanya thayyibun. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa fi kulli ma yasduru anhu wa laysa fiha radi'un bi ayyi wajhin. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang ridha itu apapun dia terima dari Allah. Dia yakin kalau musibah ini berasal dari Allah. Dia yakin kalau nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan innallaha ta'ala thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Ini kalimat kasar namanya. Kalimat kasar bagaimana? Kasar itu mengkhususkan. Kasar itu memberi batasan. La ilaha illallah. Ini namanya kasar dengan istifna, pengecualian. Contoh begini. Ini semua boleh makan kecuali ini tidak boleh. Ya, ini namanya pengecualian. Jadi la ilaha illallah. Ini pengecualian juga, namanya kasar atau jumlah kasar namanya. Tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang sayang kepada kita, tidak ada yang mengangkat azab, tidak ada yang memberikan azab, memberikan rahmat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jumlah kasar namanya. Ini begitu juga. Apapun yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah kecuali yang baik-baik. Makanya haram itu ada dua model, Pak. Ada haram zatihi, ada haram kasbihi. Bagaimana haram zatihi? Seorang ketika diharamkan oleh Allah, jangan makan bangkai. Bangkai itu haram. Tapi seorang tetap dia makan bangkai. Padahal sudah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau di ayat lain itu bangkai haram, kemudian bui juga haram,
darah juga haram. Tapi seorang makan babi, seorang makan darah, seorang makan bangkai. Ketika dia makan yang dilarang oleh Allah, ini namanya haram li dzatihi. Zatnya itu haram. Sudah. Yang kedua, haram kasbihi. Makanya yang pertama ini, kalau kita makan yang haram, bangkai haram, maka hati-hati dalam ibadah kita. Hati-hati dalam beribadah. Apalagi orang yang berbuat curang sama orang lain. Dia mengurangi timbangan. Dia berbuat makan haram, makan babi dan lain sebagainya. Maka hati-hati sama ibadah dia. Yang kedua, haram likasbihi. Haram dengan cara memperolehnya. Makanannya halal. Manakkah halal? Engkotkah halal? Tetapi cara memperolehnya gede tak penggap. Jadi kita membohongi orang lain, mengurangi timbangan, sehingga yang halal tadi bisa menjadi haram. Bagaimana haramnya? Namanya haram likasbihi. Haram cara memperolehnya. Ini sama seperti kita menyembelih binatang. Menyembelih binatang itu halal haramnya harus dilihat dari beberapa segi, Pak. Yang pertama harus kita lihat haram li zatihinya, kita lihat. Apakah binatang ini haram atau halal? Yang menyota cok bui, babi kan sudah haram li zatihi, Pak. Kemudian kita sembelih lagi. Apakah apa? Ini sembelih secara syar'i. Tetap haram. Kenapa? Karena zatnya memang haram. Bagaimana mau menyembelih suatu hal yang haram walaupun secara syar'i dia tetap haram? Yang kedua, cara menyembelihnya. Kalau seandainya ayam ini halal tetapi menyembelihnya tidak benar, maka menjadi haram. Menyembelihnya itu alam yuzkarismullah. Dalam surah Al-Maidah disebutkan, apabila segala sesuatu hal itu disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa innahu rijs, maka itu fasik, ya, itu tidak baik, tidak benar. Atau cara memperolehnya, getanya tak peroleh manok dengan cara haram, tak cuma manok gap. Kita sembelih secara syar'i, ayamnya itu halal, penyembelihannya bagus, tapi cara mendapatkan yang tidak bagus. Maka kalau mendapatkan tidak bagus, maka hati-hati dalam beribadah. Innallaha la yaqbal illa thayyib. Maka ibadah kita hanya diterima oleh Allah gara-gara perbuatan yang jahat tadi. Getanya tak korupsi ada gap. Setelah korupsi punya orang lain, kita memberikan nafkah untuk diri kita dan anak kita dari hal yang haram. Hati-hati dalam beribadah. Innallaha la yaqbal illa thayyiban, kecuali hal-hal yang baik-baik. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mana contohnya? Wa min dzalika. Ini yang kita baca ini bukan hadis lagi, Pak. Jadi hadis itu yang tadi ini syarahnya. Jadi mungkin kemungkinan hadis yang ke-10 ini akan kita jelaskan dalam dua waktu ya. Jadi pertemuan sekarang dengan pertemuan sekali lagi nanti. Karena tidak mungkin hadisnya panjang. Nanti pertemuan kedua kita akan menceritakan bagaimana seorang pemuda yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah tapi tidak diterima taubatnya gara-gara makan haram. Wa min dzalika, mana contohnya? Ini syarahnya, Pak, syarahnya. As-sadaqah bil malil khabith la yaqbaluha Allah azza wa jalla. Kita bersedekah dengan harta kotor. Jadi makanya ada dua nih, Pak. Halal khabith. Khabithnya kuto. Cara baik itu dengan cara memperolehnya, ataupun harta itu sendiri yang haram. Jadi harta haram, harta gok haram nyan, Pak. Atau cara memperolehnya yang haram. Kalau seandainya seorang bersedekah dengan harta khabith, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikomentari oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kalau seandainya seorang yang memperoleh harta haram, gaknya ke korupsi ada gom. Setelah itu dia ingin membersihkan harta korupsinya. Bagaimana caranya? Yang bersedekah bantu masjid. Dia sudah dapat 1 miliar, nya untuk peglih 1 miliar, kita ambil 100 juta, 200 juta kita bantu masjid. Kita ambil 100 juta, 200 juta bantu anak yatim. Apakah diterima oleh Allah? Imam Al-Ghazali ketika mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Imam Al-Ghazali? Tidak diterima oleh Allah. Ini sama kata Imam Al-Ghazali seperti seorang kena najis
dia membersihkan najis itu dengan najis lagi. Kamu lawak-lawak dengan najis. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Jadi kalla ini maknanya taukid. Karena kalla itu dua maknanya, Pak. Bisa taukid, kemudian satu lagi istiftah, kalimat pembuka. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, harta kamu itu dan kamu sendiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hendak terima, Pak. Maka hati-hati ketika bersedekah, hati-hati ketika kita beribadah. Nyo dalam beribadah, apakah yang kita beli itu suatu hal yang dari yang haram? Kita korupsi punya orang lain, kita beli baju, kita salat. Kita korupsi punya orang lain, kita zalimi orang lain, kita ambil makan harta orang lain, ambil punya orang lain, kita berikan kepada anak-anak kita. Nyan menyoana untuk ilawan katanya nyampe petalahan apa? Karena anak ini dibesarkan dari suatu hal yang haram. Nyo raya dari ubur raya dari yang haram. Pandai yang haram katanya tamita yang haram tajuk kana. Kita begitu juga. Kita tidak usah bicara masalah perkembangan dia dulu. Kita bicara masalah ibadah dulu. Apapun yang kita lakukan, kita nafkahkan untuk anak kita, maka tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi menafkahkan diri kita sendiri, Pak. Nyota tablo vitamin, tablo makanan untuk apa? Untuk kita sendiri, Pak. Ya. Efeknya apa? Ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis sahih. Jadi hadis ini juga dimasukkan ke dalam syarah ini. Barang siapa yang bersedekah bi'idlin minat tamar. Idlin itu secuil daripada tamar, kurma. Ada orang bersedekah dengan kurma bacu. Min tayyibin. Kurma yang dia sedekahkan itu kurma yang diperoleh dari yang halal. Dia kerja kedai akhirnya pun mendemepeng warna menggubulur untuk korma bacu sedekah dia ya. Ketika seorang bersedekah dengan korma yang sedikit ini, yang dia peroleh korma itu dari yang halal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala ya'khudhuha bi yaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah. Maka sedekah yang kecil tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima itu menjadi terus lama-lama dibesarkan terus oleh Allah. Sebagaimana kalian ketika membeli seekor kuda kecil atau lemau bird atau kambing yang masih kecil, ini faluah namanya. Kalian setiap hari memberikan makan sehingga lembu itu menjadi besar. Begitulah seorang yang bersedekah dengan tamar yang kecil, kata Rasulullah, sedekah dia itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda, dia ketika di dunia bersedekah bacu, dipegaknya bacu pegaknya, Pak. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia melihat kok banyak sekali ibadah saya, padahal saya lakukan cuma sedikit. Saya bersedekah cuma sedikit. Saya membantu orang lain sedikit. Bantu ke dia, Pak. Ketika itu Allah katakan, apakah kamu tidak tahu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Seorang yang berinfak fi sabilillah. Maksud fi sabilillah di sini adalah ikhlasun lillah. Dia ikhlas karena Allah. Yang dimaksudkan dengan fi sabilillah tayyibun laisa khabithun. Yang dia sedekahkan itu adalah yang baik-baik, bukan dia peroleh dari yang haram. Kamathali habbatin, sebagaimana satu biji, satu korma tadi, ambatat sab'a sanabil, maka dia akan tumbuh 7 biji lagi, 7 tunas lagi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dari satu sumbulah itu 100 menjadi 700. Bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Maka di dalam hadis itu wa ila masya'a, bahkan 700 itu bisa dilipat gandakan lagi. Maka jika katanya baik kerja ni mak, sedekah warna tetapi hasilnya banyak. Karena dalam sedekah itu bukan sedekah saja, ibadah begitu juga. Katanya tak ibadah bukan banyak ibadah, kepula ibadah. Lum pegaknya, tapi nilai tidak ada, hanya nilai. Maka kata Ibnu Abbas, lebih bagus sedikit tapi nilainya banyak.
Lebih bagus bendanya kecil tapi nilainya luar biasa. Kita kalau melihat duit kita Pak, 100 rupiahnya hana pilih 30 rupiah Pak. Dengan 100 dolar sama-sama 100 tetapi nilainya berbeda. 100 rupiah hana yumle, 100 dolar ya, 1 dolar sudah, ini 100 dolar sudah $1.500.000 ya Pak, atau $1.500.000 lebih atau kurang sedikit, nilainya berbeda tapi ininya sama, sertuh ya. Maka dalam ibadah begitu juga, dalam bersedekah begitu juga. Katanya baik banggai lo kalau lo bersedekah tu kok jai lo bantu masjid, lo bantunya, lo bantu je. Tetapi yang kita bantu itu kita peroleh dari yang haram memang. Kalau kita peroleh dari yang haram ya, semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rugo katanya uci, Pak. Nilai tidak ada. Makanya kalau kita bersedekah walaupun sedikit, kita peroleh dari yang halal, maka nilainya luar biasa. Begitu juga yang menyotadanya yang biasa katanya tak bersedekah ketika ka senangnya sedekah ni Pak. Ka menang tendernya sedekah ni Pak. Ketika menang tender, menang je. Watian laba le. Waktu itu dia sedekahnya sedekah becuk ke masjid. Pakak ka menang tender Pak. Ketika kalah tender hana sedekah le. Waktu tanya pakan hana sedekah le. Kalah tender Pak. Hana lipeng Pak. Waktu tanya pakan hana sedekah kagasin Pak, kagasin. Padahal sedekahnya orang gasin, sedekahnya orang miskin itu lebih dahsyat dibandingkan sedekahnya orang kaya. Kenapa lebih dahsyat? Ini kalau kita lihat sesuai dengan hadis dan teorinya Imam Al-Ghazali. Orang miskin itu kenapa sedekahnya nilainya lebih dahsyat? Karena ketika dia mensedekahkan sesuatu hal itu, dia masih sangat butuh kepada hal itu. Dan nilainya pun luar biasa sama dia. Ganyan napa yang 10 ribu kemudian sedekah orangnya 10 ribu. Itu 10 ribu itu dia peroleh dengan susah payah. 10 ribu tadi Pak. Dia harus kerja setengah hari penuh. Setengah hari dari bengah terus coro baru mendemai 10 ribu Pak. Maka nilai sedekahnya itu kata Imam Al-Ghazali memperoleh tingkatan al-ithar namanya Pak. Walaupun sedikit tapi jumlahnya banyak. Kenapa? Karena dia sangat butuh sekali pada apa yang sedekahkan tadi. Dan dia cukup lelah untuk mencari kembali 10 ribu tadi Pak. Ada orang kaya Pak, orang kaya. Orang kaya ya bantu masjid, bantu pendidikan umi dan lain sebagainya. Nyopeng loan bertertuh juta lo bantu. Kita yang menerima sedekah, oh mayudah ni cukup jai kejut sedekah. Padahal orang yang bersedekah tadi alah tertuh jutanya hanayum Pak lu ni Pak. Hanayum Pak lu Pak. Kalau saya bersedekah 100 juta sekarang, dalam hitungan menit kena ratusan juta yang masuk ke rekening saya Pak. Hana masalah makanya Pak. Tertuh juta mau berinfak ada masalah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tayyib itu ada dua lagi. Tayyibun itu fatayyibu minal amal wa tayyibu minal amwal. Yang tu lu kerja lun kaget kerja Pak. Kerja kaget kahalu, bukan kerja di tempat yang haram. Kita lihat lagi pada hartanya. Gajinya bagaimana? Ya, maka kalau ingin melihat tayyib itu supaya diterima oleh Allah, maka lihatlah dua hal. Yang pertama fatayyibu minal a'mal. Amalnya itu bagus, baik, bukan kerja di tempat yang haram. Nyo katanya kerja tak mekat imabuk, mekat imabuk. Tak pegang lu kerja lu hana lu jeb imabuk dan apa? Saya tidak minum khamar, tetapi dia kerja di tempat orang jualan khamar. Orang jualan khamar yang mendistribusikan khamar semuanya haram ya Pak. Ulun duduk mentang lunjuk fasilitas, dia memberikan tempatnya, tempat nabak lun. Dia jualan khamar di situ. Tak kata lun hana lun je khamar, tetapi tempatnya itu haram. Makanya harus dilihat fatayyibu minal a'mal. Dari perbuatannya halu berharum. Maka ketika dia bekerja darinya lu ni haram berhalu. Baik kerja juga tempat haram Mbak. Walaupun tak pegahnya ke sesuai dengan gaji katanya. Tanya hana aja kata tacok gaji mentang per bulan Mbak. Betul gajinya halal, tetapi tempat kerjanya yang haram. Ya, satu. Yang kedua, fatayyibu minal amwal. Jadi tayyib itu dilihat dari segi apa? Hartanya, duitnya. Gaji yang kita terima halal apa haram? Jadi kita itu apa namanya? Kerja sekian jam, tetapi tidak kerja sekian jam, membuat orang lain itu
Orang lain gara-gara hana tak kerja atau mau kerja, maka orang lain sengsara, sengsara orang lain. Ya mita katanya mita teken hana katanya mita paraf hana katanya, ya uruhnya hana katanya. Yang tapajohnya harum, yang tapajoh harum. Sebab kenapa? Mengganggu orang lain. Ya, maka harta yang kita peroleh itu harus kita lihat juga. Dari mana harta itu? Kalau diperoleh dari yang haram, harta itu juga haram. Yang pertama tadi, kalau kerjanya haram, walaupun hartanya halal, maka tetap haram juga. Walaupun tempat kerjanya halal, halal tempatnya, tapi cara memperoleh duit itu haram, maka itu tidak dikategorikan at-tayyib, yang baik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ini kita masuk syarah, ada ini talawak-lawak juga. Ini ada beberapa ulama-ulama hadis, sampai 10 ulama hadis. Ini kita gabung-gabung saja. Jadi kita tidak kita bacakan lagi ini ulama ini namanya, ini ulama ini namanya, tidak. Taksimul al-amal ila makbul wa mardud. Ini syarah nih, ini bukan hadisnya, ini syarahnya. Syarah hadisnya yang tadi itu. Allah itu tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu terlepas dari segala hal yang kurang-kurang, yang kita prediksikan ini begini-begini, tidak seperti itu. Dan Allah juga menerima suatu hal yang baik-baik. Allah itu baik, menerima yang baik-baik. Makanya dalam syarah ini disebutkan taksimul a'mal ila makbul wa mardud. Amal itu yang kita lakukan, kita salat subuh tadi, Pak. Kita juga berdoa, kita juga baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita, salat kita, doa kita itu ada dua. Yang pertama makbul, diterima oleh Allah. Yang kedua mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jibek tak fikir katanya, apa yang kita lakukan mendung diterima oleh Allah. Hana jelah. Ya, makanya di sini diinikan dulu. Maka diberikan penjelasan mana yang diterima, mana yang ditolak. Tadi di dalam hadis tadi sudah dijelaskan, Pak. Itu yang diterima bagaimana? Yang diterima yang baik-baik. Yang ditolak yang tidak baik. Ya. Ini juga begitu. Fanafyul qabul yadullu ala thubutihi. Kalau seandainya ditolak itu, kalau ditolak amal ibadah kita, berarti itu menunjukkan kepada isbat amal itu tidak boleh. Ketika kita ini harta kita ditolak, harta haram ditolak, berarti Allah ingin mengatakan ini tidak boleh, ini haram. Maka dalam hadis sebelumnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Makanya seseorang ketika dia masuk ke dalam satu instansi, dia akan tahu, Pak. Nyopeng halu karena kerja lonnya, nyopeng haram mandu murung itu pun, Pak. Tapi dia juga tetap teken yang haram, Pak. Maka hati-hati saja. Ini efeknya bagi ibadah. Kan Pak Allah warna hana bupu warna, dah cok je warna. Pak lihat hat mah urun lain pi cok cit. Urun lain lebih jailam dari kitanya. Dia cuma cok becut cuma cok. Cuma 500 ribu, cuma 1 juta. Kita jangan salah, gara-gara 500 ribu itu salat kita hendak diterima oleh Allah. Apalagi ketika kita membeli pakaian yang haram dari yang haram, Pak. Kita memakai pakaian ini seumur hidup kita pakai pakaian ini, maka seumur hidup kita ibadah hendak diterima oleh Allah. Karugo ada temayang ni, Pak. Rugo ada mentedekah, rugo ada perayaan. Katanya ada perayaan, maksudnya apa? Supaya anak menjadi anak saleh. Tetapi apa salah tak peraya anak, Pak? Tak peraya dengan yang haram, tak peraya anak, Pak. Katanya apa tak korupsi, tak gop, tak teken, tak gop, tak jok peng ke anak, katanya, Pak. Pakai panjin anak yang saleh kalau seperti itu, Pak. Ya ni, Pak. Makanya harus hati-hati, Pak. Di dalam kita duduk berzikir, Pak, kita harus tahu juga ini ada diterima, ada tidak diterima. Karena dua pilihannya, Pak. Ketika kita itu ibadah diterima atau tidak diterima, nyaman, Pak. Maka di dalam kajian tasawuf itu muncul konsep namanya ar-raja wal khauf. Raja itu bagaimana? Rajanya mohon kepada Allah. Ya Allah, neterima temayang lo, neterima puasa lo, neterima ibadah lo, neterima Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Nya doa katanya, Pak. Neterima mendum ya Allah. Ya, Pak. Kemudian apa? Ini raja namanya, Pak. Wal khauf. Khauf itu apa? Kita takut salat kita tidak diterima oleh Allah. Kita takut puasa kita tidak diterima oleh Allah. Hek dah pula pingku yang dah nyoba dah semayang, tapi ada diterima oleh Allah kan rugo hek dah berangkat dari rumah dah jak kena, Pak. Rupanya setelah diselidiki, yang kita lakukan itu pakaian itu kita beli dari yang haram. Lampurut katanya mentengna yang haram. Kita masih mengkonsumsi yang haram, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Maka ada konsep ar-raja wal khauf. Jangan raja saja. Sebagian orang raja saja apa, ya Allah nu pertama lu dalam surga. Nya betul doanya. Dia tidak takut kalau doanya tidak dikabulkan. Dia tidak takut kalau ibadahnya ditolak oleh Allah. Makanya konsep raja dan khauf itu dalam beribadah. Kita mohon kepada Allah, tak semayang, dan terima semayang lu ni Allah, terima puasa lu ni Allah, terima ibadah lu ni Allah. Ya, dan kita takut ibadah kita ditolak oleh Allah. Yang menyona konsep raja dan khauf, yang aman ni bah, aman ni bah. Bagaimana aman? Maka ketika seorang mengharap dari Allah, dia takut amal ibadahnya ditolak, maka dia menjauhi yang haram. Maka nyobek lum peto, kepu dah peto tahar-taharum bah. Oh, jik dan nikmati nikmat sebentar saja bah. Ya. Nyota korupsi nikmat, padum trep tak nikmatinya bah. Maka Allah katakan kulu wa tamata'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Le pajuh laju yang haram kata Allah, pajuh laju gede, hana pajuh laju gede. Wa tamata'u, nikmati saja kata Allah. Kamu saya berikan tangan, berikan mata, berikan kaki, fasilitas, nikmati saja, kamu juga akan mati. Itu mati baru tinggal kelun kata Allah. Nikmati laju gede, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti apa? Ya, makanya kita jangan salat itu ketika kita salatnya ke aman. Hana ilai, Pak. Ada contoh hadis begini. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Arti muttafaqun alaihi ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man amila la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nyanyo contoh amal ditolak. Maka Allah tidak menerima salat di antara kamu apabila dia itu ahdatha berhadas sehingga dia berwudu. Maka kalau dia masih berhadas, dia salat juga, rugi dia salat, rugo semayang. Kenapa? Karena dia berhadas. Maka orang-orang yang tidak tahu, hana gedepu ya, hana gedepu. Nah najis baknya, baju kenang najis, baju kena kencing, kencing bayi atau bagaimana? Tidak tahu dia bagaimana cara membersihkannya. Fa amaluhu mardud, amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ada najis tadi. Makanya najis itu harus dibersihkan dulu. Dia harus berwudu dulu, baru salatnya diterima. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya Fudail bin Iyad itu di dalam kitab beliau, amal ibadah itu akan diterima oleh Allah li syartaini asasiyaini. Ada dua syarat. Ini diterima amal ibadah itu, Pak. Yang pertama kata beliau, al-ikhlasu. Salat kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang menyohana ikhlas nak diterima oleh Allah. Ikhlasnya bagaimana? Itu semua tidak ada paksaan dari orang lain. Tajak ba urung tekit, tajak ba nyohana paksaan, Pak. Memang ikhlas dari hati kita. Yang tahu cuma kita dan Allah. Hana perle depur, hana perle depur, Pak. Ini ikhlas. Tetapi ikhlas itu tidak cukup juga. Hansib dengan ikhlas, Pak. Oh, lun ikhlas tak beribadah tapi tidak ada yang kedua, tak boleh juga. Apa yang kedua itu? As-sawab. Sawab itu benar. Kita ingin tahu bagaimana salat kita benar, kita ingin tahu bagaimana zakat kita benar, kontribusinya benar, wudu kita benar, harus tamrunau. Bagaimana bacaan kita benar, harus tamrunau. Maka menyorong salah berwudu semua salah, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakiban ke semayang agaknya menyawudu hana betul. Pakiban ke semayang agaknya Fatihah hana betul. Pakiban ke semayang ruku hana betul, semua tidak benar. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Fa amaluhu mardud, amalnya ditolak. Nah, ini sama seperti ini tadi. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sehingga dia berwudu. Makanya itu apa namanya, yang di imam itu paling enggak dia tahu, Pak. Ketika sedang salat tiba-tiba sudah batal wudunya. Nya itu apa yang dilakukan, Pak. Tapi nanti ada orang yang enggak tahu, Pak. Ketika sedang jadi imam tiba-tiba apa namanya buang angin, Pak. Ummanya ki banjaranya kagedong ni, Pak. Ki banjaranya menyolun weh hendak umma ki banjar kagelah tak im tahu hana tu depu, hana tu depu. Allahu akbar. Nyan menyobina nya ka semayang yang batu belum dia kepegah bagom uru-uru lain batu mendumai gara-gara imam nama. Makanya juga kalau imam sudah paham, di belakang imam paling enggak orang yang mafhum sih, Pak. Orang mafhum. Ketika imam nanti sedang rakaat pertama, sembahyang subuh kan 2 rakaat. Rakaat pertama tiba-tiba sudah batal, imamnya sudah batal.
keluar keluar angin atau bagaimana. Kemudian dia tebik luar. Imam yang pengganti imam dia faham. Berarti sudah batal wudunya. Dia langsung maju ke depan. Ya. Tapi menyuruh hana mupum, hai dengku balik lagi kena. Kalau habis semayang. Nyuruh hana mupum. Tapi menyamupum langsung ke maju ya, Pak. Langsung ke maju. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena apa? Efeknya tidak diterima ibadah. Makanya Rasulullah juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada perintah kami di situ, gepegak-pegak kanyan, Pak. Gepegak-pegak buknya. Hana tapi hana pi gepegak-pegak kan. Fahuwa raddun. Maka itu ditolak. Maka semua yang kita lakukan itu ada SOP-nya semua. Ada standarnya semua. Kalau kita berbuat ini nanti begini, maka salat tidak sah kecuali berwudu ulang. Nyana standarnya, Pak. Hana model sedang temayang itu bikin tu. Alah hana bupu biga. Kagak tepu Allah hek dah balik-balik kenan, Pak. Nya tetap hana tah temayang, Pak. Baik dah bikinnya kan masyakkah. Ni kan masyakkah. Masyakkah itu susah untuk dia berarti hana bupu hana balik li, Pak. Hana bupunya. Tetap wudunya batal. Kalau wudu batal salatnya tidak dianggap oleh Allah. Ya, ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh kalau. Ya, kita lanjut sedikit lagi ni, Pak. Ya. Wa innallaha, ya ini inna ini itu waw itu waw ataf. Waw ataf itu kata penghubung. Yang dimaksud dengan kata penghubung, ini ayat ini hadis ini dihubungkan dengan hadis sebelumnya. Artinya masih berhubung satu sama lainnya. Maka kata penghubung itu bisa dengan waw, bisa dengan summa. Waw itu bisa, summa juga bisa. Summa radadnahu asfala safilin. Ini berhubungan juga dengan hamba itu, Pak. Maka seorang itu ketika dia masih di alam roh diperhatikan oleh Allah, ketika dia itu masuk dalam kandungan ibunya diperhatikan oleh Allah, ketika umur 4 bulan diberikan roh kepada dia juga masih diperhatikan oleh Allah, rezekinya masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lahir ke dunia diperhatikan oleh Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika dia berbuat maksiat, dia tidak patuh kepadaku, akan terus saya perhatikan dia sampai saya masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyemek dah bikin dia Allah nak gepermen lelu, kagetik lu lah neraka gepermen apa ya. Dari pun getanyo hana di dalam kandungan di alam roh gepermen li Allah. Sampai getanyo dah masuk dalam kandungan, sampai kita lahir ke dunia, sampai seseorang itu getik neraka atau dalam surga. Nyan mandum gepermen li Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi daripada ataf, kata penghubung, Pak. Ini begitu juga. Ini kata penghubung. Artinya Allah tidak main-main, Pak. Ini masalah halal haram, masalah baik tidak baik, ibadah diterima tidak diterima. Kenapa demikian? Wa innallaha amaral mu'minin. Allah menyuruh orang-orang mukmin. Kenapa tidak Allah katakan muslimin? Kenapa tidak Allah katakan yang lain? Karena orang-orang mukmin ketika Allah menyuruh baik ne petonyo harum beget, ya Allah lun dengar ya Allah. Tapi orang mukmin panena nyobek ne beto bo nyo hana lu beto hana masukan tagai ya Allah nya menyo hana lu cok la bala hana masukan tagai ala baik dengar le lu cok le tu lu tobat dema nya hana je nya urus hana patuh dan taat pada Allah. Dia tidak tahu kalau rezeki dia itu kalau seandainya dia makan haram, maka gara-gara yang haram sedikit itu membawa efek bagi yang lain. Harta halal dia tidak berkah, ya, Pak. Dia berkeyakinan begini, menyohana lon korupsi jino pakai bancara bayu pe anak tikula anak milun, Pak. Nyohanya dah bayu pe tikula menyohana cocok la bala, ya, Pak. Menyohana dah semengegap. Kalau tidak saya membohongi orang lain, bagaimana cara membayar uang kuliah anak? Bagaimana untuk membayar pendidikan anak? Maka harus korupsi lain. Itu taubat itu urusan kedua, dia tidak yakin kepada Allah pemberi rezeki, ya. Maka Allah mengatakan ini suatu hal menjauhkan halal haram ini efeknya bagi tubuh kita juga dan bagi ketenangan jiwa kita juga dan bagi kesinambungan apakah Allah tetap memberikan rezeki memperhatikan kita atau tidak. Makanya patuh dan taatlah kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh orang-orang mukmin seperti itu? Wa innallaha amaral mu'minin. Allah menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang haram. Allah menyuruh kita untuk mendekati hal-hal yang baik walaupun itu sedikitnya. Bima amara bihil mursalin. Ini juga sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi. Jadi maknanya apa?
para nabi-nabi saja, para rasul saja saya suruh untuk mendakwahi yang baik-baik, melakukan hal-hal yang baik, apalagi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalian. Nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu disuruh oleh Allah untuk makan yang baik-baik supaya ibadahnya diterima. Apalagi katanya menabi pika, merasul pika, mau ulama pika, mau rumah pika katanya orang biasa-biasa, orang awam memang. Apalagi level-level katanya memang. Maka jauhilah yang hal-hal seperti itu. Menyota pegah katanya umalun ilmih hana takle, maka karena tidak umalun ilmih hana takle, hana takle ibadah pi hana takle, patuhlah kepada Allah dalam menjaga hal-hal yang halal dan haram. Ini saja patuh, Pak. InsyaAllah kalau kita patuh akan dibuka pintu jalan keluar oleh Allah dari jalan yang lain, Pak. Hana mecih dari jalan yang mentang, ya, Pak. Seorang tukang begitu dia, hana lon semengegau ya Allah, hana laba ya Allah. Ne pejabut yang halal, lonjok rezeki yang halal buat depan lain, kata Allah. Hana pelaya dia, Pak. Kita takut pintu rezeki tertutup karena kita tidak bisa membohongi orang lain, Pak. Kita pintu rezeki kita menurut kita, hana tak laba yang lon pegat tabuh rumah laba sekian puluh juta cuma. Makanya lon pengegap maka bisa berlipat ganda lagi. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah, rezekikan dari rumahnya gejok oleh Allah, dari tempat lain gejok oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana pelaya kena, Pak. Ya, hana pelaya. Kita kan yang butuhkan bukan banyak, untuk apa banyak tapi hana berkah. Nah harta le tapi karu ngina, karu ngane, karu ke tetangga, karu ngane buah dan lain sebagainya. Kepunyan harta le lebih bagus sedikit tapi berkah. Keberkahan, kita yang berkah merumpong anu tapi merumpong inang tapi hana karu-karu ngane, hana karu inang, kita tenang jiwa kita, walaupun cuma yang kita dapatkan sedikit, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini satu lagi, Pak. Ya, ditambah ayat ini. Jadi dalam hadis ini dimasukkan ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mempertegas. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis ini, hadisnya dimerahkan, firman Allah itu dihitamkan. Supaya apa? Seseorang tidak ragu-ragu ini mana firman, mana hadisnya. Maka di sini itu dimerahkan, hadisnya merah dan ayatnya hitam. Karena apa? Ayat itu bukan hadis, hadis itu bukan ayat. Ini ayat ini untuk taukid saja, memperkuat. Maka ini ayat yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka nanti kalau ada yang bertanya, ada enggak hadis di dalam hadis itu dipertegas oleh ayat? Ada enggak? Kamu jampu-jampu lamnya. Nah, salah satu hadis ini, Pak. Ya. Dalam hadis ke-10 ini, Rasulullah mempertegaskan sabdanya dengan ayat. Faqala ta'ala, kata Rasulullah. Ini hadis ini masuk dalam hadis ini, Pak. Karena yang ucapkan Rasulullah, beliau mengulang hadis ayat Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wahai sahabatku, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul yang diutus oleh Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Maka katanya waktu tapajuh hatagopnya tatanya ngilenyo panenyo be model pajuh-pajuh leju biasa katanya hendak tayang-tayang oleh pajuh leju, yang penting tro memang. Ketika diberikan hayat duduk rame-rame duduk, yang penting gratis memang pajuh leju mah hana tak tepu katanya yang peroleh harta yang peroleh dari yang haram, hana tepu dia Pak, itu peroleh dari yang haram Pak. Jadi makanya Allah menyuruh kepada para nabi, para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Maka ada dalam kajian tasawuf, ini ada dalam beberapa kitab tasawuf, kita mungkin tidak sanggup melakukan, Pak. Han sanggup kena, Pak. Ini wara namanya. Wara itu ada 3. Kita mungkin sanggup yang pertama saja atau yang kedua kita sanggup. Yang ketiga hanya hana sanggup, Pak. Hana sanggup. Saya sendiri pun tidak sanggup nih, Pak. Kita akan berusaha untuk bisa sanggup untuk yang ketiga. Yang pertama apa? Wara terhadap suatu hal yang haram. Wara itu menjaga diri, Pak. Ketika kita tahu ini haram, nyo haram hai lo betul lu. Hai dah betul ya, Pak. Nyo but haram hai dah betul, Pak. Ini harta haram hai dah betul ya, Pak. Nyan. Ketika kita ingin bekerja, jangan kerja di tempat haramnya. Harta kita itu haram, hana tak kerja. Wara. Walaupun sebagian orang lain hai idun, ala panen aji. Nyo mehala hai dah mida, Pak. Mehala hai pula yang haram. Allah tak kerja lah juga dia hana buku, mana kerja lah juga dia. Yang penting kan kerja halu, kerja kepikir kerja mentang halu. Dia tidak lihat tempatnya, Pak. Ya. Kalau tempat kerjanya haram maka mempengaruhi ibadahnya juga haram juga, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh kalau menurut Pak, maka akan
Ya, wara' ya. Wara'. Ini yang pertama. Yang kedua, wara' terhadap yang syubhat. Syubhat bagi ban. Ragu-ragu dia nyopa lagi, nyopanya. Ragu-ragu dia Pak. Karena ragu-ragu maka tinggalkan saja. Tak tinggal mentang Pak. Supaya pebek hana mangatlah mati. Nyo sedang tak kerja, sedang berdadu umahnya lo minta rezeki yang halal, lo jauh kana. Ente nyan banyak tinggal ingat kena cuma alah bek-bek mentang lah. Hana jelah tempatnya. Hana jelah kerjanya nyan. Ini kita mungkin sanggup Pak yang pertama. Mungkin sebagian yang kedua juga sanggup, sebagian tidak sanggup Pak. Yang ketiganya yang hana sanggup benar Pak. Wara' terhadap suatu hal yang halal. Ya bagi ban wara' yang halal Pak. Seorang pekerja gayu temecet, nyo contoh Pak. Jadi na toke ke bekah li toke, hai, necet rumah lu siat. Untuk lu kira semeter sekian. Ge kerja ke temecet kan Pak. Setelah sampai sore hari, kan halal Pak. Dia kerja dengan tangan dia sendiri, dengan keringat dia sendiri, dia tidak mengambil punya orang lain. Tetapi apa halal Pak? Dia cek, gijuk gaji dia, nyocok 7 juta apa gijuk Pak. Orang yang menerima duit tadi dia lihat tuannya. Oh ma, tuan lu ni main judi Pak. Tuan lu ni main judi, korupsi ada ke? Peng korupsi jok gelon ya Pak ya. Han dun Pak. Tadi kan halal ya Pak. Kita bekerja sesuai dengan keringat kita sendiri, kita tidak mencuri. Tetapi apa yang kita peroleh dari keringat kita sendiri. Tetapi gara-gara kita melihat ini tuan saya hana betul yo, saya tidak mau menafkahi diri saya dan anak saya. Padahal itu boleh sebenarnya Pak. Dalam keadaan darurat hana pupu ya. Yang kedai binaci Pak. Ketika kita selidiki umanya yang juk penggelu nyo urung mentalimi gop nya dia hae han tanggup nama. Gedanya sekarang ini masih bisa wara' yang haram dan wara' yang syubhat. Untuk yang ketiga kita belum lagi Pak. Walaupun ada sebagian orang makanya ganyan pun kita nom padi kedro goje kedro ganyan kedro nyan urung prinsip inan hae lo ya kerja gedi pekan lum perolehnya hana jelah dia lum peroleh dari rentetan itu nya urung talimi kop nyanju nak mau saya maka dia kerja sendiri ya cocok tanam sendiri halal sendiri Pak. Maka orang ini termasuk yang ketiga ini wara' terhadap suatu hal yang halal. Sedikit lagi Pak. Kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Makanlah baik-baik, dengan kamu makan yang baik akan membantu kamu untuk menjadi orang saleh. Ya, Pak. Dan beramal salehlah kamu. Bagaimana mau jadi orang saleh kalau kita makan haram? Ya. Nyo katanya lu menjadi huruf yang saleh tapi tak baju haram. Nyo menjadi huruf saleh tapi kerja di tempat haram ya, Pak. Jadi makanya Allah menyuruh kepada Rasulnya makan yang baik-baik. Hana bupunya, hana demenya, hana bupunya. Dah sabar-sabar mendong. Oh saya tidak bisa makan enak-enak seperti. Hana bupu dah sabar mendong. Maka Rasulullah mengatakan perut kalian itu semua sama kata Rasulullah. Perut kalian itu segini kata Rasulullah. Ya, orang kaya, orang gatin, raja kan raja. Ya, orang pejabat kan pejabat, perut ubur. Pak. Kalau dia makan nasi pasti satu piring juga. Tidak ada lebih. Bahkan orang kaya muda yang baju bucu. Orang yang gatin baju 2 piring. Bahkan lebih hayu orang gatin. Orang kata muka puji kenang Pak. Orang kaya hanya kenang terpelik. Engkau tibi hanya kenang, nyo hanya kenang, menyo hanya kenang. Orang kata muka puji kenang, pudu ili ke habis hendu mah. Tapi orang kaya hanya nyo hanya kenang, bu hanya kenang, pegang karbohidrat dekat kenang nyo hanya kenang. Ba orang kata pudu inan, tabuh dalam puji pudu, habis hendu mah. Jadi artinya apa? Semua itu sama Pak. Yang jelas Allah mengatakan makan yang baik-baik ya Pak. Makan yang baik-baik, kemudian setelah itu apa? Wa'malu salihah, beramal saleh, beribadahlah. Untuk apa kita ibadah kalau yang isi perut kita yang haram? Untuk apa beribadah kalau yang kita kerja di tempat haram? Untuk apa beribadah kalau hasil kita kerja itu dari yang haram? Dah, saya rasa cukup sekian saja Pak. Ini ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Salah satu hadis yang dimasuki ayat di dalamnya adalah hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-10. Makanya itu menyatakan orang ke baca hadisnya, tak pernah ada. Nyokakan hadis, nyoka ayat. Betul nyo ayat, Pak. Hadis ayat ini dibacakan oleh Rasulullah dan dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masuk juga ayat ini ke dalam hadis ke-10 Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis ini juga masih hadis ke-10. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.